Oke, masih di channel Sukrigo. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari soal KSN Matematika SMA tahun 2020, kemampuan lanjut nomor 2. Pembahasan soal-soal sebelumnya ada di video sebelumnya ya, bisa dicari. Oke, langsung saja kita bacakan soalnya. Misalkan P suatu bilangan prima sehingga terdapat pasangan bilangan asli Mn dengan n besar 1 yang memenuhi Mn kuadrat dan seterusnya. Ya. Semua nilai P yang mungkin adalah. Oke, jadi yang penting sekali kita mencari ide dari soal aljabar seperti ini. Ya, jadi ada dua idenya. Yang pertama adalah kita mengupayakan bentuk penjumlahan seperti ini ya menjadi bentuk perkalian di ruas kiri. Nah, jadi jika masih bentuk penjumlahan tentu masih sangat banyak sekali nanti solusinya, sehingga akan lebih mudah jika kita ubah dalam bentuk perkalian. Itu ide pertama. Kemudian ide kedua, kita mengupayakan ruas kanan itu hanya konstanta, gitu, hanya konstanta, tidak ada variabel. Sehingga ketika ruas kiri sudah menjadi suatu perkalian dari variabel dan sebelah kanan nanti ruas kanan konstanta, kita tinggal mencari semua faktor-faktor daripada konstanta di ruas kanan. Itu ide untuk menjawab soal seperti ini. Oke, langsung aja kita akan jawab. Berarti yang sebelah kanan ini variabelnya kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, kita punya nanti di sini mn kuadrat ditambah mnp. Ini kita pindahkan ya, dikurang mn dikurang mp dikurang np. Nah, baru ditambah m ditambah n ditambah p. Nah, ini dikurang n kuadrat sama dengan 2020. Ya, jadi bentuk yang ini bisa kita ubah ke dalam perkalian m kurang 1 dikali n kurang 1 dikali p kurang 1. Kita buat ini menjadi mn kuadrat. Nah, ini bisa kita buat tadi m kurang 1 dikali n kurang 1 dikali p kurang 1. Nah, nanti jika dikalikan ini mnp cocok di sini. Kemudian nanti mn dikali min 1 min mn dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang mnp ini m dikali min 1 dikali min 1 itu positif m dan seterusnya. Nah, tetapi di sini ada lebih, min 1 dikali min 1 dikali min 1 itu min 1. Maka kita tambahkan dengan 1 dikurang n kuadrat sama dengan 2020. Oke. Ya, ini sudah bentuk perkalian. Konstanta 1 bisa kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita ingin memfaktorkan kembali, kita dekatkan n kuadrat dengan ini ya. Bisa ditulis mn kuadrat dikurang n kuadrat ditambah ini m min 1 dikali n min 1 dikali p min 1 sama dengan 2020 dikurang 1 berarti 2019. Ya, ternyata ini juga masih bisa kita keluarkan n kuadrat dikali m min 1. Nah, ini kelihatan m min 1 ada di sini, nanti bisa kita faktorkan kembali. Ya, ini kita tuliskan saja semuanya sama dengan 2019. Oke, kita keluarkan yang ini m kurang 1 menjadi
n-1 dikali, nah ini menjadi n kuadrat sisanya, ditambah ini sisanya yang ini, n-1 dikali p-1 sama dengan 2019. Nah, oke, jadi kita sudah berada pada dalam bentuk perkalian, sebelah kiri perkalian, sebelah kanan konstanta. Nah, sekarang kita ingat, karena ada syarat n besar 1, maka minimal n itu 2. Nah, 2 ini prima terkecil, misalkan 2 saja. Ya. Tentu nilai ini, ya, jika kita masukkan nilai terkecil n dan p, tentu 2 kuadrat 4. 4 ditambah, ya ini 1 ya, 5. Artinya nilai n itu besar sama dengan 5. Nah, sekarang kita faktorkan dulu 2019. 2019 itu faktornya hanya 1 dikali 2019, atau 2019 itu bisa dibagi 3 ya. 2 tambah 1 tambah 9, itu kelihatan 3, 12 ya. Nah, berarti 3, kalau kita bagi 3 itu 3 dikali 673 ya. Nah, kemudian 673 ini juga ternyata adalah bilangan prima ya. Artinya yang mungkin n yang akan kita uji adalah 2019 dan 673. 1 dan 3 itu tidak ini untuk yang nilai ini ya, bukan n ya. Untuk nilai ini n besar sama dengan hasilnya ya, bukan n sebenarnya. Itu faktor yang ruas kanan, karena yang ini m tidak ditanya. Jadi untuk nilai yang ini adalah besar sama dengan 5. Bukan nilai n, tapi nilai per faktor yang sebelah kanan ini, besar 5. Nah, jadi faktor yang sebelah kanan ini hanya kita pakai 2019 atau 673. Ya. M nanti akan mengikuti. Nah, jadi kita akan mencari hasil daripada nilai ini supaya hasilnya 2019 atau 673. Ya, kita uji dulu. Tadi bentuk ini adalah 2019 ya, dimana tadi kita sudah lihat nilai ini harus di atas 5. Nah, di sini ada n-1 ya, di sini n kuadrat. Tetap kita kembali kepada idenya, kita harus membuat menjadi bentuk perkalian sebelah kiri. Nah, agar bisa difaktorkan tentu n di sini harus ada n-1 gitu. N kuadrat min 1 nanti bisa difaktorkan menjadi n-1, n plus 1. Nah, jadi supaya mudah kita memfaktorkan ruas kiri, ya, bisa kita kurangkan ya. Ruas kiri dan kanan itu kita kurangkan 1. Kita kurangkan 1. Maka bentuk ini menjadi n kuadrat kurang 1. Nah, di sini ditambah n-1 dikali p-1 sama dengan 2018. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi n-1 dikali n plus 1 ditambah n-1 dikali p-1 ya, sama dengan 2018. Itu faktornya nanti selain 1 dikali 2018, bisa juga nanti bagi 2 ya, 2 dikali 1009. Ya, ini prima. Oke. Nah, ini kita bisa keluarkan n-1. N-1 dikali, ini ditambahkan n tambah 1 ditambah
P-1 satunya habis, N plus P. Gitu. Nah, ini bisa kita uji ya. Sebenarnya N plus P 1009 misalnya. Ya. Dan N-1 2. Atau nanti N plus P adalah 2018, N-1 1. Nah, tetapi sebenarnya bisa kita cek kondisi ini, kedua faktor ini berbeda paritas. Ya, satu ganjil, satu genap. Ini satu genap, satu ganjil. Nah, tentu dengan memandang paritas, jika kita eliminasi persamaan ini, ya, kita jumlahkan misalnya ganjil dengan genap, tentu hasilnya adalah ganjil. Nah, ini dikurangkan juga hasilnya ganjil. Sementara nanti yang sebelah kiri ini adalah ada ganjil juga di sini. Oke, coba saya misalkan saja ya. Kalau kita misalkan saja tadi N plus P sama dengan yang mana sama saja ya, boleh atas boleh bawah. Misalnya yang 1009. Kemudian N-1 sama dengan 2. Kita mencari P. Ini bisa kita eliminasi, kita kurang habis N-nya. Nah, di sini kan menjadi P plus 1 ya. Sama dengan di sini 1009 dikurang 2 berarti 1007. Nah, lihat di sini. Ganjil. Di sini ada plus 1 ganjil. Tentu nilai P-nya menjadi genap. 1007 dikurang 1 udah 1006. Tentu tidak mungkin ya. Karena bilangan prima itu hanya 2 yang genap. Di atas itu adalah ganjil. Nah, ini terjadi karena beda paritas di sini. Artinya tidak ada yang memenuhi di sini. Kita uji pun nanti faktor 1 dan 2018 akan seperti ini. Oke, berarti kita masuk bagian kedua untuk yang tadi ya, nilai N kuadrat ditambah N-1 dikali P-1 ya, sama dengan 673. Oke. Nah, dengan prosedur yang sama seperti ini, ya, nanti kita akan dengan cara dikurangi 1 ya, sama. Kita kurangkan 1 supaya bisa difaktorkan. Kita kurangkan 1, maka kita akan punya nanti di sini, langsung saja ya ke sini, N-1 dikali N ditambah P itu sama dengan 672. Nah, tentu banyak sekali ya faktor-faktor dari 672. Ini kalau kita faktorkan bisa dibagi 2, bisa ya. Kemudian 6 tambah 7 tambah 2. 6 tambah 7, 13 tambah 2, 15 bisa dibagi 3 lagi, dan seterusnya. Jadi ini kita coba cari faktor prima dari 672 ya. Setelah dihitung ini ternyata adalah 2 pangkat 5 dikali 3 dikali 7. Oke, dengan cara yang sama seperti ini nanti kita bisa menguji N plus P itu berarti harus sama paritasnya ya, genap dan genap ya. Kalau genap dan ganjil tentu akan menghasilkan bilangan P yang genap. Oke, jadi ini banyak sekali kemungkinannya. Nah, jadi untuk meminimalkan kita bisa uji dulu ya bentuk kotak kesamaan ini dulu ya. Atau langsung kita mau cari P, kita pindahkan N-1 ke sebelah sini. Maka kita akan punya nanti di sini N ditambah P itu sama dengan 672 dibagi dengan N-1. Maka nanti P sama dengan 672 dibagi dengan N-1 dikurang N. Oke. Nah, N-1 ini tentu adalah semua faktor dari 672
672 dan sangat banyak ya. Ya, oke. Nah, kita bisa membatasinya n-1 karena ada di sini n-1. Kita buat ketak samaan ya. Ketak samaan di sini n-1 dikali n plus p. Nah, kita tahu p itu adalah bilangan prima positif pasti lebih besar dari min 1. Maka nilai ini bisa kita pastikan akan lebih besar dari n-1 dikali n-1. Karena di sini adalah n plus p. Ya, jadi kita buat seperti ini. Jadi nilai ini ya pasti lebih besar dari n-1 dikali n-1. Oke, nah sekarang kita gantikan nilai ini 672. 672 lebih besar daripada n-1 kuadrat. Nah, atau kalau kita balikkan ini n-1 lebih kecil dari akar 672 ya. Gitu. Ya, jadi kita cari pendekatannya sekitar 26, sekian ya. Nah, artinya nanti n-1 faktor-faktor dari 672 hanya kita cari yang di bawah 26. Gitu, ya. Ya, ini kita hapus dulu sebelah sini. Nah, oke, maka kita tuliskan dulu n-1. N-1 itu nanti adalah semua faktor dari 672. Dimulai dari bisa 1, ya. Nah ini 2, 3, ya. Masih ada lagi nanti 2 pangkat 2 itu 4. Ya. Kemudian 2 kali 3 itu 6. 7 ya, 7. 8 pasti ada ya karena 2 pangkat 3. 12 ya, 4 kali 3, 12. Kemudian 7 kali 2, 14. 16 ya, 2 pangkat 4, 16. Oke, 16. Kemudian 7 kali 3, 21. Ya, ini terus kita sampai hanya di bawah 26 saja ya, tidak semuanya. Kalau semuanya tentu akan lebih banyak. 21. Kemudian 24 ya, 8 kali 3. 24. Nah, oke. Ya, itu selain itu lebih besar lagi ya. 8 kali 7 itu sudah sangat besar di atas 26. Nah, ini n-1. Kemudian kita cari nilai n-nya. Nah, tentu n-nya itu ini tinggal jumlahkan 1 semua. Pilihannya ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 22, dan 25. Oke. Nah, kita sekarang fokus kepada nilai P yang ini. Nah, kalau kita uji semua nilai N-nya juga ke sini, ini juga cukup banyak. Sekarang kita pakai logika di sini. Nah, 672 itu faktornya tadi 2 kali 5 dikali 3 dikali 7. Ada faktor 2, 3, dan 7. Nah, tentunya ya, jika N itu adalah kelipatan 2 atau 3 atau 7, tentu P itu tentu tidak akan prima. Karena nanti akan bisa difaktorkan. Misalkan ambil saja, misalkan N-nya 2. Ya, misalnya N2. Misal N-nya 2. Nah, tentu 2 bisa keluar. Ya. Nah, tentu tidak akan prima. Jadi kita tulis di sini P sama dengan 672 kurang 2 gitu. Jadi kan bisa keluar 2-nya 2 dikali ini dibagi 2 berarti berapa nih? 336 min 1. Nah, tentu ada perkaliannya tidak prima. Oke, jadi tentunya N di sini kita menghindari kelipatan daripada
2, 3, dan 7. Maka kita coret saja di sini yang ada N-nya kelipatan 2, 3, dan 7. Coret, 7 coret, 8 habis bagi 2, 9 habis bagi 3, 15 juga coret habis bagi 3, 22 habis bagi 2. Ya, jadi ada 3. Ya, bersisa itu hanya 3 saja. N yang bisa diuji 5, 13, 17, dan 25. Ada 4. Jadi sedikit yang akan kita uji nilainya. Kita mulai dari N sama dengan 5. Untuk N sama dengan 5, maka kita akan punya nilai P sama dengan 672 ini kita faktorkan saja kemari ya. 2 kali 5 tadi 32 dikali 3 kali 7 per N kurang 1 berarti 4 dikurang 5. Nah, ini kita bagi 4 tinggal 8 ya. Oke, berarti nilai P-nya ya 8 kali 21 168 kurang 5 163. Ya, dan ini prima sudah diuji, maka kita sudah memiliki satu solusi ya, P sama dengan 163. Nah, dengan cara yang sama nanti bisa dilanjutkan untuk menguji N sama dengan 13 ya. Nah, 13. Nanti ini sudah saya hitung, nilai P-nya adalah 43 ya, masih memenuhi. Kemudian nanti coba dihitung kembali N sama dengan 17 ya, untuk menyingkat waktu. Ini sudah saya uji, P-nya adalah 25. Nah, ini tidak memenuhi. Terakhir untuk N sama dengan 25, nanti kita akan punya P sama dengan 3. Ya, ini prima. Nah, jadi kita punya ada 3 solusi ya. Jadi solusinya adalah nilai P-nya 3, 43, dan 163. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita untuk soal ini. Silakan bisa diberikan komentar di bawahnya. Sekian dan terima kasih.